Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya pembuatan database. Nah, perangkat yang akan kita gunakan itu namanya Exam. Jadi, Exam itu apa? Exam adalah paket perangkat lunak atau software yang menyediakan kita pengembangan web lokal kita yang lengkap. Jadi, singkatan dari Exam sendiri. Nah, X-nya ini yaitu simbol cross platform, yaitu simbol X, yaitu dapat digunakan di berbagai sistem operasi atau OS. Kemudian ada A, yaitu mewakili Apache sebagai web servernya. Nah, ada M, yaitu MariaDB atau MySQL, yaitu sistem database-nya. Kemudian ada P yang pertama, yaitu untuk PHP, bahasa server setnya. Dan P yang terakhir yaitu Perl, yaitu bahasa pemrograman script-nya. Nah, meskipun nanti di sini kita tidak fokus ke PHP, kita cuma fokus ke Apache dan MariaDB saja untuk sintaks SQL-nya. Nah, di sini teman-teman bisa install Exam-nya. Bisa install, tinggal di download saja. Install saja yang versi terbaru, tinggal di download. Nanti proses instalasinya, install saja berdasarkan default dari proses instalasinya, tinggal next, habis itu finish. Nanti tampilan setelah instalasinya akan tampil seperti ini. Dari Exam control panelnya, kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Nah, biasanya akan ada error di setiap OS, biasanya ada error, biasanya ada tabrakan antar portnya. Nah, jika ada error di dalam penjalanan dari, silakan komen di komentarnya jika ada error di dalam penjalanan dari MySQL atau Apache-nya. Biasanya ada tabrakan antar portnya. Di sini kita sudah jalankan Apache dan MySQL-nya. Nah, selanjutnya kita jalankan lokal server kita. Kita localhost. Nah, ini localhost, jalankan server lokalnya. Nah, ini Exam-nya sudah berjalan di lokalnya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke php-admin untuk membangun database-nya nanti, atau kita belajar tentang sintaks dari SQL-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, bagian kirinya ini itu untuk daftar database-nya. Nah, sintaksnya itu kalau di MySQL show databases untuk menampilkan semua database-nya. Karena di sini sudah tampil semua, kita tidak perlu sintaksnya itu ya. Jadi sini list dari database yang sudah pernah kita buat. Ada di bagian kiri setbar-nya. Nah, kemudian di sini di bagian atas ada basis data. Kalau kita ingin buat database-nya secara tinggal klik kemudian buat untuk membuat database-nya. Nah, cuman di sini kita akan fokus ke bagian sintaksnya saja, bukan pembuatan secara otomatisnya. Di sini kita masuk ke tab SQL-nya untuk pembuatan sintaks SQL-nya, atau kita coba testing sintaks kita di dalam tab SQL-nya ini. Nah, pertama mungkin di sini kita akan coba buat database yang akan tampil di bagian sidebar-nya. Nah, contoh sintaksnya itu create kemudian database. Nah, kemudian database yang kita buat namanya apa? Contoh di sini kita buat nama database-nya perpustakaan. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu kita klik kirim. Kita kirim. Nah, ini sintaksnya berhasil berjalan. Nah, di sebelah kiri akan muncul database-nya. Di sini perpustakaan. Ini cara kita membuat database-nya. Jadi create database kemudian nama database-nya. Di tabel perpustakaannya ini kita bisa lakukan use atau kita bisa cek codingan yang dijalankan itu di sini ya, di bagian konsolnya. Kalau kita masuk ke database perpustakaannya,
Nah, di sini kita arahkan ke database perpustakaannya. Atau kalau sintaksnya itu use kemudian nama database-nya. Nah, contoh kita coba di sini, kita masuk lagi di SQL. Kita use kemudian nama database-nya yaitu perpustakaan. Kita kirim. Nah, di sini kita use perpustakaannya. Artinya kita masuk ke table perpustakaannya. Cuman di sini dia terdapat error karena kita bisa langsung use-nya dengan cara mengklik database-nya langsung di bagian sidebar-nya. Di sini. Nah, seperti ini ya. Ini tampilan dari database-nya yang kita belum masukkan sebuah table. Nah, ini untuk pembuatan database. Kemudian kalau kita ingin hapus database-nya seperti apa? Kita bisa masuk lagi di SQL. Nah, habis itu kita coba hapus database perpustakaannya nih yang tadi sudah kita buat. Caranya drop kemudian database. Nah, nama database yang kita ingin hapus apa? Di sini nama database-nya perpustakaan. Titik koma. Kemudian kita kirim. Nah, database-nya itu akan terhapus. Di bagian kiri akan hilang database perpustakaannya. Nah, kita coba buat lagi. SQL. Oh, basis data belum dipilih. Nah, kita keluar dulu. Kita klik baru. SQL. Nah, kita buat database-nya lagi. Create database. Contoh nama database-nya kita buat saja namanya e-commerce. Commerce. Seperti ini. Titik koma. Nah, kita coba kirim dan usahakan kalau buat database itu jangan buat dua kata seperti ini. Itu akan error nantinya. Atau buat pakai simbol panah dan lain-lainnya. Nah, ada baiknya buat seperti ini saja untuk database-nya. Ini kita buat database namanya e-commerce. Kita kirim. Nah, database-nya akan terbuat lagi di bagian kiri sidebar-nya. Ini sedikit pembahasan tentang aplikasi yang kita gunakan untuk materi kita SQL kali ini. Dan juga cara kita untuk membuat database dan juga menghapus database-nya menggunakan yang namanya localhost php admin. Kita ketemu di video berikutnya untuk pembahasan pembuatan table menggunakan SQL. Jangan lupa subscribe. See you in the next video. Have a nice day.